Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mawaddah. Di sini saya akan membuat video mengenai pembagian wilayah laut beserta yurisdiksi yang berlaku. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Hukum Maritim yang diampu oleh Bapak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Baik, langsung masuk saja ke materi. Bahwa salah satu ketentuan UNCLOS 1982 adalah mengatur terkait batas-batas maritim. Dalam melakukan pembatasan tersebut menggunakan penarikan garis pangkal atau baseline dengan jarak yang telah diatur di dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 mengatur pembagian laut yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah laut di bawah kedaulatan negara, wilayah laut di bawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi negara. Nah, kita masuk ke bagian wilayah laut di dalam kedaulatan negara. Wilayah laut yang berada di dalam kedaulatan suatu negara adalah bagian laut di mana negara tersebut mempunyai hak penuh dalam wilayah tersebut dan mempunyai wewenang tertinggi untuk menguasai wilayah tersebut. Daerah yang menjadi kedaulatan negara terdiri dari laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Wilayah tersebut disebut juga sebagai wilayah perairan Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menyatakan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia termasuk juga perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Nah, kita masuk ke penjelasan satu persatu, yakni yang pertama mengenai perairan pedalaman atau internal water. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi 2 garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang berada pada sisi darat dari garis air yang rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya seluruh bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Dengan demikian, muara sungai, teluk, pelabuhan, alur laut, serta pulau timbul tenggelam. Pada perairan pedalaman ini, negara pantai mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Pada prinsipnya, negara lain tidak dapat menikmati hak lintas damai di wilayah ini. Namun, jika perairan pedalaman tersebut terbentuk dikarenakan adanya penarikan garis pangkal lurus, hak lintas damai dapat dinikmati oleh negara lain di perairan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah perairan kepulauan. Sebagai konsekuensi dari penarikan garis pangkal kepulauan, melahirkan persoalan mengenai perairan laut yang berada di sisi dalamnya. Pasal 49 UNCLOS ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang ditutup dengan garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 47 UNCLOS 1982. Disebut juga sebagai perairan kepulauan tanpa memperhatikan kedaulatan atau jarak dari pantai. Kedaulatan ini juga meliputi ruang udara yang berada di atas perairan kepulauan, dasar laut dan juga tanah di bawahnya, serta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan adalah perairan yang ditarik oleh garis pangkal kepulauan yang ditarik dari titik terluar pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan daerah perairan dengan daerah daratan adalah 1:1 dan 9:1. Kepulauan yang diakui dalam UNCLOS 1982 meliputi Coastal Archipelago dan Mid-Ocean Archipelago. Coastal Archipelago dapat menarik garis pangkal lurus dengan menentukan garis pangkalnya, sedangkan Mid-Ocean Archipelago dapat menarik garis pangkal kepulauan dalam menentukan garis pangkalnya. UNCLOS menentukan garis pangkal kepulauan diatur di dalam pasal 47 1982 bahwa panjang garis pangkal tersebut tidak boleh melebihi 100 mil laut kecuali 3% dari jumlah keseluruhan garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi panjang sampai maksimal 125 mil laut. Penarikan garis pangkal tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali terdapat mercusuar atau instalasi permanen yang jaraknya tidak melebihi lebar laut teritorial, yaitu 12 mil.
Perairan kepulauan ini, negara kepulauan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam UNCLOS 1982 dalam pasal 51 ayat 1 dan 2. UNCLOS 1982 diatur perjanjian yang berlaku atas negara kepulauan dengan negara lain mengenai objek maupun pelaksanaannya terkait dengan perairan kepulauannya. Mengenai hak lintas damai dijelaskan di dalam pasal 52 ayat 1 UNCLOS 1982 bahwa setiap kapal dari semua negara dapat menikmati hak lintas damai di wilayah perairan kepulauan. Namun, jika kondisi mengharuskan seperti halnya dalam melindungi keamanan, negara kepulauan dapat menolak atau menunda sewaktu-waktu untuk hak lintas damai tersebut di daerah atau di area-area tertentu di perairan kepulauan. Penolakan atau penundaan ini berlaku bagi semua kapal, jadi tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Di samping itu, di perairan kepulauan juga terdapat hak alur laut kepulauan yang diatur pada pasal 53 ayat 1 sampai 12 UNCLOS 1982. Lalu berikutnya masuk ke laut teritorial. Laut teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut yang terletak di sepanjang pantai dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar laut teritorial. Pengertian tersebut merupakan pengertian secara umum karena pada saat itu belum ada penentuan lebar dari laut teritorial. Setelah UNCLOS 1982 ditetapkan, barulah dapat dirumuskan secara pasti lebar laut teritorial, di mana setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Maka dapat disimpulkan bahwa teritorial merupakan perairan nasional berupa jalur laut di mana jalur tersebut tidak melebihi 12 mil yang diukur dari garis pangkal dan dibatasi oleh garis batas luar laut teritorial. Nah, di dalam UNCLOS 1982 itu juga diatur mengenai hak lintas damai di laut teritorial yang berlaku bagi semua kapal dengan tunduk pada UNCLOS 1982. Setiap kapal dari semua negara berpantai maupun tidak berpantai dapat menikmati hak lintas damai di wilayah laut teritorial. Istilah perairan teritorial ini berarti bahwa perairan itu sepenuhnya merupakan bagian wilayah suatu negara sebagaimana halnya dengan wilayah daratannya. Selanjutnya kita masuk ke wilayah laut di dalam hak berdaulat atau yurisdiksi negara. Wilayah laut yang menjadi kewenangan negara adalah bagian laut di mana suatu negara mempunyai kewenangan terhadap wilayah tersebut. Negara-negara berdaulat yang diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaannya kepada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Kedaulatan tersebut terdapat hak, kekuasaan, dan atau kewenangan negara untuk mengatur masalah internal dan eksternal. Nah, ada beberapa bagian mengenai wilayah laut di dalam hak berdaulat atau yurisdiksi negara, yaitu yang pertama itu ada zona tambahan. Zona tambahan atau continuous zone adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial atau jalur maritim, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Nah, pasal 33 UNCLOS 1982 ini menyatakan zona tambahan adalah wilayah laut yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal, di mana lebar laut teritorial atau 12 mil jika diukur dari laut teritorial. Kesimpulannya, dalam zona tambahan yang berbatasan dengan laut teritorial, negara pantai atau negara kepulauan memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perundang-undangan, bea cukai, fiskal, keimigrasian, atau sanitasi di dalam laut teritorialnya dan menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam wilayah teritorialnya. Nah, untuk yurisdiksinya itu adalah kedaulatan. Yang kedua, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE, adalah daerah yang terletak di luar dan juga berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang mana terdapat yurisdiksi dan hak-hak negara pantai dan kebebasan-kebebasan serta hak-hak negara lain. Diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan konvensi ini.
Lebar zona ekonomi eksklusif bagi setiap negara pantai tidak boleh melewati 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorialnya diukur. Lebar ZII 200 mil diukur mulai dari garis pangkal, yaitu garis yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Sehingga apabila diukur dari garis batas luar laut teritorial, maka lebar ZII adalah 188 mil. Untuk yurisdiksi zona eksklusif ekonomi ini adalah hak berdaulat. Selanjutnya, masuk ke landas kontinen. Landas kontinen disebut juga dengan terusan kontinen atau terusan benua. Perpanjangan kedaulatan negara pantai dan negara kepulauan pada wilayah tertentu yang biasa disebut juga landas kontinen. Pengertian landas kontinen dapat diartikan sebagai dasar laut dan kekayaan alam yang terdapat di bawahnya di area laut yang merupakan penambahan dari laut teritorialnya, yang mencangkup keseluruhan perpanjangan dari wilayah teritorial daratnya ke bagian luar yang garis kontinental atau jarak 200 mil dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Tepian kontinen meliputi lanjutan bagian daratan negara pantai yang berada di bawah permukaan air serta terdiri dari dasar laut dan juga tanah di bawahnya dari daratan kontinen. Tanjakan dan lereng. Tepian kontinen ini juga tidak mencangkup dasar samudra dengan bukti-bukti samudra atau tanah di bawahnya. Batas luar landas kontinen dapat ditentukan berdasarkan pada dua aspek, yaitu geologis, yaitu sampai pinggiran tepi kontinen, dua jarak ukuran. Nah, yaitu A. Suatu jarak sejauh 200 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. B. Menarik garis-garis lurus sejauh 200 mil dengan menunjuk titik-titik dari kaki lereng kontinen atau tidak melebihi 350 mil dari garis pangkal yang digunakan untuk menetapkan lebar laut teritorialnya atau sejauh jarak 100 mil dari kedalaman atau isobat 2500 meter. Nah, hak-hak negara pantai atas landas kontinen ini yang pertama, negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alamnya. Yang kedua, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk membangun pulau-pulau buatan, instalasi, dan bangunan di atas wilayah landas kontinen. Yang ketiga, negara pantai memiliki hak eksklusif dalam mengatur dan memberikan perizinan terkait pemboran pada landas kontinen untuk setiap keperluan. Yang keempat, hak negara pantai untuk eksploitasi tanah di bawah landas kontinen dengan melakukan penggalian terowongan tanpa melihat kedalaman perairan di atas tanah dan di bawah landas kontinen tersebut. Yang kelima, hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan atau okupasi. Nah, masuk ke pembagian yang terakhir ini, wilayah laut di luar yurisdiksi kewenangan atau negara. Wilayah laut di luar yurisdiksi kewenangan negara adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional, yaitu daerah perairan yang berada di luar 200 mil laut ZII. Bagian laut yang bukan menjadi yurisdiksi kewenangan negara yaitu terdiri dari laut bebas dan kawasan. Nah, kita masuk yang pertama ini laut bebas atau biasa disebut high seas. Nah, istilah laut bebas pada mulanya berarti seluruh bagian laut yang tidak termasuk perairan pedalaman dan laut teritorial suatu negara. Laut bebas merupakan res nullus, yaitu dapat dimiliki oleh siapapun sehingga siapapun dapat menguasai, menduduki, dan memanfaatkannya, atau dengan kata lain, laut bebas tidak dimiliki oleh negara manapun. Konsep tersebut belum lengkap karena pada saat itu belum ada konsep negara kepulauan. Menurut UNCLOS 1982, konsep laut bebas diperbarui dengan memasukkan unsur perairan kepulauan karena pada UNCLOS 1982 telah diakui konsep negara kepulauan. Jadi, dalam UNCLOS 1982, laut bebas merupakan daerah yang berada di luar laut teritorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan. Kebebasan di laut bebas berlaku untuk negara pantai, negara kepulauan, maupun negara tidak berpantai. Semua negara tersebut sama-sama mempunyai hak untuk menikmati daerah laut bebas dan tidak diperbolehkan untuk menuntut atau melaksanakan kedaulatan atau hak-hak berdaulatnya atas seluruh bagian di daerah tersebut. Kebebasan-kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam hal pelayaran, memasang kabel dan pipa bawah laut, penerbangan, riset ilmiah, membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, termasuk menangkap ikan.
Kebebasan-kebebasan tersebut akan dilaksanakan oleh semua negara dengan memperhatikan kepentingan negara-negara lain di dalam mereka melaksanakan kebebasan di laut bebas ini. Nah, yang kedua itu adalah kawasan atau sering juga disebut dengan the area. Kawasan merupakan rezim baru dalam Hukum Laut 1982 yang sebelumnya tidak diatur di dalam UNCLOS Jenewa 1958. Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Laut kawasan berada di luar landas kontinen dan berada di bawah laut bebas. Dalam UNCLOS 1982, kawasan diatur dalam bagian 1-5 dari pasal 133 pasal 191. Sama seperti laut bebas, kawasan merupakan warisan bersama umat manusia. Pada pasal 136 disebutkan bahwa kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Nah, itulah sekilas mengenai pembagian wilayah dan beserta yurisdiksi yang berlaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.